Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Pramitasari, NIM 0201181012. Di sini saya akan mendiskusikan tentang mediasi-mediasi dalam pengadilan, baik itu dalam pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Seperti kita ketahui, mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian perkara di pengadilan agama maupun negeri yang mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara dengan tujuan mencari jalan damai tanpa melalui proses persidangan dengan didampingi oleh pihak ketiga sebagai mediatornya. Mediasi ini dapat dilaksanakan pada saat Bang, cut aja lah Bang. Tahapan mediasi juga dijelaskan dalam Perma nomor 1 tahun 2008 yang memiliki 4 tahap. Yang pertama, tahap pertama, kegiatan dilakukan oleh mediator, yaitu seorang mediator membuat rapat gabungan atau berkumpulnya kedua belah pihak, mediator dan hakim. Kemudian seorang mediator itu membuat statement atau pembukaan gitu yang berisi tentang mendidik kedua belah pihak yang berperkara tersebut, kemudian menentukan jalannya proses mediasi seperti apa. Kemudian para pihak itu juga bisa mengeluarkan statement seperti para pihaknya itu menyampaikan atau memberikan klarifikasi informasi tentang perkaranya tersebut. Tahap kedua, mengumpulkan informasi dan membagi-bagi informasi. Kegiatan-kegiatan pada tahap ini yang dilakukan adalah: 1. Mengembangkan informasi selanjutnya. Yang kedua, mengetahui lebih dalam keinginan para pihak. Yang ketiga, membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya. Keempat, mendidik para pihak tentang cara tawar-menawar dalam menyelesaikan perkara mereka. Tahap ketiga, yaitu pemecahan masalah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini seperti kegiatan pemecahan masalah, kemudian identifikasi dan klarifikasi dari masalah yang terjadi, kemudian mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan, kemudian mempersoalkan pilihan-pilihan tersebut, kemudian membantu para pihak untuk mengajukan, menilai, memprioritaskan kepentingannya. Tahap keempat, atau pengambilan keputusan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini seperti melokalisir pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalahnya. Kemudian membantu
dan klarifikasi kontra. Kemudian membantu para pihak untuk memperbandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternatif di luar kontra. Kemudian mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah tersebut. Kemudian mengusahakan formula pemecahan masalah yang win-win dan tidak hilang muka. Kemudian membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya. Kemudian membantu para pihak untuk mengingat kembali kontranya. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai. Pada pasal 18, jika kesepakatan tidak tercapai, maka yang pertama, jika setelah batas waktu maksimal 40 hari kerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 15. Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Yang kedua, segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara dapat berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Yang keempat, upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berlangsung paling lama 14 hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan. Bolehkah melakukan mediasi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap seperti putusan tersebut akan dilaksanakan oleh ketua pengadilan tingkat pertama yang disebut dengan eksekutif. Dalam pelaksanaannya, jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, pihak pengadilan
praktik adalah sebelum melaksanakan eksekusi, ketua pengadilan memanggil dan memberikan peringatan kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan pengadilan dengan sukarela. Pada tahap enmending itu, pihak yang kalah biasanya mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela untuk menghindari rasa malu. Namun biasanya pihak tersebut diminta kepada ketua pengadilan agar